Distribusi binomial. Pengertiannya, distribusi binomial adalah distribusi pulang diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang saling bebas. Ingat, saling bebas ya, di mana setiap hasil percobaan memiliki peluang P eksperimen berhasil atau gagal. Ini juga disebut percobaan Bernoulli. Nah, ini ya. Distribusi binomial ini ternyata ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli ya. Oleh karena itu, distribusi binomial ini juga dikenal sebagai distribusi Bernoulli ya. Nah, ini percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat. Jadi percobaan Bernoulli atau percobaan binomial ini sama saja ya. Percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat yang adalah keluaran atau outcome-nya yang mungkin hanya salah satu. Ya, yang mungkin itu hanya salah satu. Dia itu akan sukses atau akan gagal. Intinya begitu. Sukses atau gagal. Yang kedua, jika peluang sukses P, maka peluang gagalnya adalah Q. Nah, Q ini dirumuskan 1 min P. Ya, kisarannya 1 ya. Q itu 1 min P. Kemudian syarat-syaratnya yang A, jumlah percobaan adalah bilangan bulat. Contohnya, melambungkan koin 2 kali. Nah, kita tidak mungkin ya melambungkan koin kok 2,5 kali, 2, 3/4 kali, nggak mungkin. Pasti bulat ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Setiap eksperimen mempunyai 2 outcome. 2 outcome tadi itu kalau nggak gagal ya berhasil, gitu ya. Kalau nggak sukses ya gagal, intinya kan begitu. Kalau tidak laki-laki perempuan, kalau tidak sehat ya sakit, gitu kan. Kemudian yang ketiga, peluang sukses sama setiap eksperimennya. Nah, ini contohnya. Jika lambungan pertama sekeping uang logam, jika lambungan pertama sekeping uang logam didapatkan peluang keluar gambar sukses adalah setengah. Ya, katakanlah peluangnya setengah ya. Uang logam kan hanya ada gambar dan angka ya. Nah, peluang suksesnya kan setengah. Maka peluang gagalnya, Q-nya berarti kan juga setengah. Setengah ini dari mana? Setengah adalah 1 min P. 1 min setengah. 1 min setengah juga. Contoh yang lain, jika sebuah dadu yang diharapkan adalah keluar muncul dadu bermata 5, ya, dadu bermata 5, berarti katakanlah peluangnya adalah 5/6, gitu kan? Maka yang tidak diharapkan atau gagalnya adalah Q kan? Q-nya adalah yang P-nya kan 1 ya, sorry 1 ya. Muncul dadu bermata 5 itu kan 1 ya, hanya ada 1 sih ya. Maka Q-nya pastinya 5/6. Dari mana 5/6 ini? 5/6 ini adalah dari 1 min P. P-nya kan 1/6. Gitu. 6 kali 1, 6, kurangi 1, 5. 5/6. Gitu. Nah, ciri-ciri distribusi binomial yang adalah setiap percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil ya. Kalau nggak berhasil, gagal. Gitu kan? Setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengambilan. Nah ya, bersifat independen itu tidak terikat itu artinya ya. Kemudian yang C, peluang sukses setiap percobaan harus sama dinyatakan dengan P, sedangkan peluang kejadian gagalnya dinyatakan dengan Q, gitu ya. Q adalah 1 min P. Ingat saja itu. Yang D, jumlah percobaannya dinyatakan dengan N, harus tertentu jumlahnya. Tertentu itu bisa disebutkan misalkan 5, 6, 7, 8 gitu ya. Harus tertentu jumlahnya. Kemudian yang keempat sekarang, distribusi binomial negatif. Nah, ini dibentuk oleh suatu eksperimen yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang A, eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas, gitu ya. Kemudian yang B, setiap percobaan atau trial hanya dapat menghasilkan 1 dari 2 keluaran yang mungkin.
Kalau tidak sukses, ya gagal. Cuma itu saja. Yang C, peluang sukses atau P, dan demikian pula peluang gagal atau Q. Kita tadi adalah 1 min peluang sukses ya. Gagal sama dengan 1 dikurangi peluang gagal sama dengan 1 dikurangi peluang sukses. Itu rumusnya. Ini selalu konstan pada setiap percobaan atau trialnya, gitu ya. Selalu konstan pada setiap percobaan atau trialnya. Kemudian yang D adalah eksperimen terus berlanjut atau percobaan terus dilakukan sampai sejumlah total K ya. Nah, sampai sejumlah total K sukses diperoleh. Nah, di mana K berupa bilangan bulat tertentu. Di mana K merupakan bilangan bulat tertentu. Jadi, pada suatu eksperimen binomial negatif, jumlah suksesnya tertentu, sedangkan percobaannya yang acak. Maksudnya begitu. Nah, untuk distribusi binomial negatif, ini kasus di mana distribusi dapat diterapkan, yaitu yang pertama, jumlah pertanyaan di mana Anda dapat mengharapkan bahwa terkaan Anda benar dalam ujian pilihan ganda, ya. Misalkan kamu menghadapi ujian, satu soal dari 5 pilihan ternyata kamu sama sekali tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi tidak tahu jawabannya mana. Nah, pada akhirnya kan kamu menerka-nerka ya. Nah, ini jumlah pertanyaan di mana Anda dapat mengharapkan bahwa terkaan Anda adalah benar. Nah, ini misalkan satu soal diterka benarnya berapa, kemungkinan salahnya berapa. Kemudian yang kedua, jumlah asuransi kecelakaan yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi. Ini tidak tahu juga kan? Kemudian yang ketiga, jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket selama satu musim. Baik, sementara untuk distribusi binomial cukup sampai di sini. Untuk mulai berhitungannya mungkin pertemuan berikutnya ya, atau bagian yang kelima. Baik, terima kasih. Silakan ditulis saja di buku yang rapi. Kemudian nanti tetap dikumpulkan buku dan latihan-latihannya kalau memang ada tugasnya ya. Terima kasih. Di rumah saja, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.